Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan materi dari pembelajaran yang sebelumnya mengenai konsep gerak benda. Nah, apakah anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan gerak? Dan bagaimana benda itu bisa dikatakan bergerak? Nah, jadi suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan tertentu apabila jarak atau posisi antar keduanya itu berubah. Dan hari ini kita akan membahas materi tentang gaya dan hukum Newton. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep gaya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis gaya dan pengelompokannya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui dan memahami bunyi dari hukum Newton. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah gaya. Nah, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Nah, gaya dapat menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada suatu benda. Perubahan oleh gaya dapat berupa benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bentuk dan ukuran benda berubah, atau terjadi perubahan arah gerak benda. Kemudian jenis-jenis gaya. Gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan. Maksudnya adalah suatu gaya akan menghasilkan efek jika terjadi sentuhan dengan benda yang akan diberikan gaya tersebut. Jika tidak terjadi sentuhan, maka gaya tidak akan bekerja pada benda. Jadi, gaya ini akan muncul ketika benda bersentuhan dengan benda lain yang menjadi sumber gaya. Contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Kemudian, gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda tersebut. Jadi, dengan kata lain, efek dari gaya yang dikeluarkan oleh sumber gaya tetap bisa dirasakan oleh benda meskipun mereka tidak saling bersentuhan. Contohnya adalah gaya gravitasi bumi dan gaya listrik. Selanjutnya, resultan gaya. Resultan gaya adalah perpaduan dua buah gaya atau lebih yang dihasilkan suatu benda menjadi satu gaya. Dalam arti lain, resultan gaya adalah penjumlahan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, jadi ada gaya searah dan gaya berlawanan arah. Nah, untuk resultan gaya dapat dirumuskan FR atau resultan gaya sama dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Contoh soal, dua orang anak berusaha mendorong meja pada arah yang sama. Jika anak pertama mengeluarkan gaya sebesar 15 Newton, dan anak kedua mengeluarkan gaya sebesar 25 Newton, berapakah resultan gaya yang dikeluarkan kedua anak tersebut? Diketahui
Gaya yang pertama sebesar 15 Newton dan gaya yang kedua 25 Newton. Yang ditanya adalah resultan gayanya. Nah, jadi untuk mencari resultan gaya, rumusnya adalah Fr sama dengan F1 atau gaya yang pertama ditambah dengan F2 atau gaya yang kedua. Jadi, 15 Newton ditambah dengan 25 Newton. Hasilnya adalah 40 Newton. Nah, jadi besar resultan gaya yang dikeluarkan oleh kedua anak tersebut adalah 40 Newton. Kemudian, contoh soal untuk gaya yang berlawanan arah. Contohnya, Anton mendorong meja ke arah kanan dengan gaya 18 Newton dan Yudi mendorong meja yang sama ke arah kiri dengan gaya 22 Newton. Tentukanlah resultan dan arah gayanya. Nah, diketahui gaya dari Anton adalah 18 Newton ke kanan dan gaya dari Yudi 22 Newton ke kiri. Yang ditanya resultan gaya dan arahnya. Nah, untuk menjawab atau mencari resultan gayanya, maka gaya dari Anton kita tambahkan dengan gaya dari Yudi. Nah, untuk mempermudah perhitungan, maka gaya yang berlawanan arah kita berikan tanda negatif. Jadi 18 Newton ditambah negatif 22 Newton. Hasilnya adalah negatif 4 Newton. Nah, jadi tanda negatif di sini itu menyatakan arahnya adalah ke kiri. Selanjutnya adalah hukum Newton. Newton atau dikenal dengan Sir Isaac Newton adalah bapak penemu beberapa hukum mengenai gerak benda yang dinamakan hukum Newton. Newton telah merumuskan 3 rumusan dasar yang menjelaskan kaitan dengan gerak benda. Nah, 3 rumusan dasar tersebut adalah hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Bunyi dari hukum 1 Newton ini adalah bila jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda pasti dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, maksud dari hukum 1 Newton ini adalah bahwa saat benda diam, maka akan terus diam dan tidak akan bergerak sampai ada gaya yang akan membuatnya bergerak. Sedangkan benda yang bergerak akan terus bergerak dan akan diam jika ada gaya yang mempengaruhinya untuk diam. Hukum 1 Newton dituliskan dalam bentuk persamaan sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum kelembaban atau inersia, yaitu sifat benda yang selalu mempertahankan keadaan diam atau keadaan bergeraknya. Nah, ini adalah contoh aplikasi atau penerapan hukum 1 Newton pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kendaraan beroda 4 atau motor digas, maka badan kita akan terdorong atau bergerak ke belakang. Kemudian, ketika kendaraan beroda 4 atau motor direm, maka badan kita akan terdorong atau bergerak ke depan. Nah, jadi ketika kendaraan tersebut akan berhenti atau akan bergerak,
itu dikarenakan adanya gaya yang mempengaruhinya. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Bunyi dari hukum 2 Newton ini adalah semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar pula percepatannya. Tetapi semakin besar massa pada benda, maka semakin besar pula perlambatannya. Nah, hubungan antara gaya, massa, dan percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu percepatan sama dengan resultan gaya dibagi dengan massa benda, atau resultan gaya sama dengan massa benda dikali dengan percepatan. Nah, hukum 2 Newton ini berlaku apabila benda mengalami resultan gayanya tidak sama dengan 0. Nah, salah satu contoh aplikasi atau penerapan hukum 2 Newton pada kehidupan sehari-hari yaitu batu yang memiliki massa berbeda jika ditarik tentunya akan terasa ringan menarik batu yang massanya lebih kecil, sedangkan pada batu yang massanya lebih besar membutuhkan gaya yang lebih besar untuk bisa menggerakkannya. Kita masuk pada contoh soal. Gaya 10 Newton pada sebuah benda menyebabkan benda tersebut bergerak dengan percepatan tertentu. Jika massa benda 2 kg, hitunglah percepatan benda tersebut. Nah, diketahui gayanya adalah 10 Newton dan massanya 2 kg. Yang ditanya adalah percepatannya. Nah, untuk mencari percepatan, rumusnya adalah resultan gaya dibagi dengan massa benda. Diketahui tadi kan massa bendanya 2 kg dan gayanya 10 Newton. Nah, jadi 10 Newton dibagi 2 kg dapatlah hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini berbunyi, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang sama besar dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Hukum 3 Newton ini dirumuskan dengan F aksi sama dengan negatif F reaksi, di mana tanda negatif di sini menunjukkan gaya yang dikeluarkan berlawanan arah. Adapun aplikasi atau penerapan hukum 3 Newton pada kehidupan sehari-hari yaitu contohnya pada saat peluncuran roket. Roket menyemburkan gas dengan gaya yang besar ke udara di bawahnya. Akibatnya, gas akan memberikan reaksi berupa gaya dorong terhadap roket dengan gaya yang sama besar dengan gaya semburan gas. Nah, dengan adanya gaya dorong inilah roket dapat meluncur ke udara. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai materi gaya dan hukum Newton. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya ya. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.